Berdirinya Kerajaan Majapahit dan asal-usul Raden Wijaya. Menurut Prasasti Kudadu, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati dari Gelang-Gelang terhadap kekuasaan Kerajaan Singasari. Raden Wijaya ditunjuk oleh Kertanegara untuk menumpas pasukan Gelang-Gelang yang menyerang dari arah utara Singasari. Raden Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Raja Singasari, Kertanegara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri hendak berlindung ke Terong di sebelah utara Singasari. Namun karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wiraraja, penguasa Songenep, nama dari Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi dua untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Raden Wijaya. Siasat berikutnya, Raden Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebuah kawasan wisata perburuan. Raden Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kitung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Raden Wijaya tersebut pun diberi nama Majapahit. Kisah Raden Wijaya mengalahkan pasukan terkuat di dunia. Kerajaan Mongol adalah salah satu kerajaan terkuat pada abad ke-13 Masehi. Panglima-panglima perangnya sangat terkenal. Ketangguhannya hanya bisa disaingi oleh dinasti Umayyah yang memiliki 4 panglima perang dan Alexander Agung. Wilayah kerajaan Mongol meliputi Rusia, Asia Tengah, Cina, Manchuria, Irak, Parsi, Polandia, Tibet, dan Asia Tenggara. Kemampuan berperang dan bela diri pasukan Mongol juga di atas rata-rata. Keberanian tentara Mongol juga dahsyat. Tentara Mongol juga memiliki senjata meriam yang menjadi senjata pemusnah massal yang sangat canggih pada masa itu. Beberapa kerajaan langsung menyerah kepada kerajaan Mongol tanpa perlawanan atau menyerah pada hari pertama kedatangan pasukan Mongol. Tapi pasukan Mongol bukannya tak terkalahkan. Invasi pasukan Mongol terhenti di 3 kerajaan. Kerajaan Islam Mamaluk di Mesir, kerajaan Jepang, dan kerajaan Majapahit di Jawa Nusantara. Di Mesir,
kalah oleh keberanian pasukan Islam Mesir dan medan padang pasir yang mematikan. Di Jepang kalah oleh hantaman angin topan kamikaze, dan di Jawa kalah oleh strategi dari Raden Wijaya. Pada tahun 1293, Kubilai Khan, Raja Mongol terbesar kedua setelah Genghis Khan, mengirim ekspedisi untuk menginvasi dan menghukum Raja Jawa. Sebelumnya, Raja Jawa ketika itu bernama Kerajaan Singosari melakukan penghinaan terhadap Raja Mongol dengan cara memotong telinga Mengci, utusan Raja Mongol Kubilai Khan. Ketika itu Mengci mengirimkan surat kepada Raja Jawa untuk menyerah dan tunduk kepada kekuasaan kerajaan Mongol. Raja Singosari saat itu adalah Raja Kertanegara, menolak dan memotong telinga utusan Raja Mongol Kubilai Khan. Mengci pulang dengan keadaan terpotong telinganya. Ketika Mengci sampai di Mongol, Kubilai Khan sangat marah dan mengirim pasukan ke Jawa pada tahun 1293. Ekspedisi ini bertujuan menghukum Raja Jawa. Ketika pasukan Mongol sampai di Jawa, Kertanegara sudah wafat dan dikudeta oleh Jayakatwang dari Gelang-Gelang dan memindahkan ibu kota kerajaan Jawa ke Kediri. Pasukan Mongol tidak mengetahui hal itu. Ketika itu, banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur yang tidak suka dengan Jayakatwang. Pasukan Mongol selama dalam perjalanan ke Kediri melewati beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Beberapa kerajaan-kerajaan kecil ini kemudian membantu pasukan Mongol untuk menggulingkan Jayakatwang. Salah satunya Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara. Singkat cerita, Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh aliansi kerajaan-kerajaan dengan Mongol. Sehabis menang dan menduduki ibu kota Kediri, pasukan Mongol menderita kelelahan dan kejenuhan setelah melewati perjalanan laut dan darat selama berbulan-bulan. Saat itu, Raden Wijaya memanfaatkan situasi, berbalik menyerang dan mengkudeta pasukan Mongol dan mengusir mereka keluar dari tanah Jawa. Begitulah cara pasukan Wijaya mengalahkan pasukan Mongol. Dalam politik, ada istilah tidak ada teman atau musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Begitulah dengan kecerdasannya, orang Majapahit berhasil mengalahkan pasukan yang disebut terhebat di dunia pada abad ke-13. Kemudian Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 12 November 1293 Masehi. Asal-usul Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Padahal menurut bukti-bukti prasasti pada masa kehidupan Raden Wijaya pada abad ke-13 dan 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Nagara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyebutkan pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer pada saat itu dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Ra Dyah atau Radian
atau Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sangramawijaya. Karena nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Menurut pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasiksa, raja dari kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari kerajaan Singasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan darah Sunda dan Jawa. Setelah Rakyan Jayadharma tewas diracun musuhnya, Dyah Lembutal pulang ke Singasari membawa serta Raden Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 kerajaan Sunda Galuh. Sebaliknya, Raden Wijaya mendirikan Majapahit setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Kisah di atas mirip dengan babat tanah Jawi yang menyebut pendiri kerajaan Majapahit bernama Jakasasuruh, putra Prabu Sri Pamekas, Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jakasasuruh melarikan diri ke timur karena dikalahkan saudara tirinya yang bernama Siung Wanara. Ia kemudian membangun kerajaan Majapahit dan berbalik menumpas Siung Wanara. Berita di atas berlawanan dengan negara Kertagama yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki, putra Narasingamurti atau Mahisa Campaka. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwirayuda yang gagah berani dan merupakan ayah dari Dyah Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya dalam prasasti Balawi tahun 1305 menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut negara Kertagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra Narasingamurti. Menurut Pararaton, Narasingamurti alias Mahisa Campaka adalah putra Mahisa Wongateleng, putra Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Ken Dedes dengan Akuwu Tunggul Ametung mempunyai keturunan yaitu Anusapati. Anusapati mempunyai anak Ranggawuni atau Wisnuwardana. Wisnuwardana mempunyai anak Kertanegara. Lalu perkawinan Ken Dedes dengan Ken Arok menurunkan Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng mempunyai anak Mahisa Campaka. Mahisa Campaka mempunyai anak Dyah Lembutal. Dyah Lembutal mempunyai anak Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya menikahi putri-putri Kertanegara sehingga menurunkan raja-raja Majapahit sampai ke Kerajaan Demak Bintara, Kerajaan Pajang, serta Kerajaan Mataram Islam. Demikian sedikit cerita tentang berdirinya Kerajaan Majapahit dan asal-usul Raden Wijaya. Apabila ada kesalahan maupun ketidaktepatan, mohon koreksinya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.